Berapa persen derajat keyakinan Bapak bahwa pada peristiwa Cirebon tidak terjadi pembunuhan? 100% juga. Derajat keyakinannya harus berapa persen? Tadi 10. Derajat keyakinannya harus berapa persen? Harus 10%. Harus 10, 100. 100%. Sekarang saya tanya Bapak. Dalam peristiwa Cirebon, berapa persen keyakinan Bapak bahwa tidak terjadi perkosaan? Kalau sampai ini, Ya. dengan ada fakta-fakta Ya. ini, saya 100%. 100%. Berapa persen derajat keyakinan Bapak bahwa pada peristiwa Cirebon tidak terjadi pembunuhan? 100% juga. Berapa persen Bapak yakin bahwa para terpidana seluruhnya tidak bersalah? Kalau seluruhnya saya belum tahu. Karena saya belum Oke. semuanya saya bertemu langsung. Bukti bersama. Yang menjadi Tapi lain. kalau dari yang didakwa ini semua 100%. 100% Bapak yakin bahwa Ya. mereka tidak bersalah? Kalau tuduhannya 3-4. Baik, clear. Terima kasih Pak. Ini kayak nanyanya udah kayak Pak, pengacara Pak. Pak Susno. Itu dari forensik ya. Ya. Saya sebagai penyidik yang kebetulan nggak lama jadi penyidik, hanya 35 tahun aja. Oke. Bukan hanya 100% apa-apa, saya nyatakan 100% tidak ada peristiwa pembunuhan itu. Jadi boro-boro pelaku dan sebagainya, justru peristiwanya sendiri tidak ada. Jadi gini Pak Reza ya, saya pernah ditanya di suatu televisi bahwa Pak Oto kenapa berani bilang bahwa tidak bersalah? Itu kan melanggar kode etik. Saya ingin jelaskan, yang nanya ini yang tidak tahu kode etik. Ya, Makanya saya tadi kasih kebetulan buat kode etik saya juga ikut gitu buatnya dulu drafternya. Jadi yang nggak boleh itu adalah saya menjanjikan pada klien, saya bela kamu pasti menang. Berjanji kepada klien pasti menang, itu nggak boleh. Dan, ya, nggak boleh. Tapi kalau saya punya keyakinan, nggak ada yang bisa menyalahkan saya kalau keyakinan. Iya kan? Namanya keyakinan. Nah, cuma saya bilang tadi, keyakinan saya ini harus saya dasarkan pada dua alat bukti yang sah itu kalau di dalam pidana. Tapi kalau sebagai lawyer, saya kan bisa melihat dari fakta yang pertama itu aja saya katakan tadi itu, kalau ceritanya yang seperti itu, bahwa ada Dani dan Andi dan ternyata Dani dan nggak ada, ini pasti sudah nggak ada pembunuhan ini. Kecuali ada pembunuhan yang lain, saya nggak tahu ya. Kita kan bercerita tentang keyakinan terhadap pembunuhan yang dengan versi yang diceritakan dalam dakwaan, ya kan? Tapi kalau versi yang lain direkayasa lagi, kita nggak tahu lagi. Lain lagi cerita. Tapi dengan fakta yang ada dalam dakwaan ini, saya yakin 100% itu nggak ada. Karena udah dari dua itu aja, siapa yang membawa mayat ke sana itu aja sudah pasti tidak benar. Ya, samping masih banyak bukti lain lah ya, visum repertum dan sebagainya masih banyak. Tapi mulai dari situ aja meyakini bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan. Bagaimana? Makanya saya bilang, bagaimana pihak penuntut umum bisa menjelaskan itu kepada saya atau kepada semua masyarakat? Bagaimana mayat itu pindah ke sana? Coba saya minta dijawab. Kalau Andi dan Dani tidak ada, bagaimana mayat itu pindah ke sana? Kalau itu nggak bisa dijawab, berarti kasus ini no case. Kenapa Pak Susno? 4 sepeda motor, 2 yang di bawah, ditambah 3 DPO. Jadi berapa orang itu? Dinaikkan pakai apa? Bonceng 4. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV,
Independen, terpercaya.